Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur sama Tuhan karena ada jaminan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, apapun situasi dan keadaan kita, kalau kita disertai Tuhan itu cukup bagi kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan itu cukup bagi saya. Amin. Itu sebabnya melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan terus membersihkan hidup kita, firman Tuhan yang terus menuntun jalan-jalan kita sehingga kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati dengan apa yang kita bagikan, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena firman Tuhan kami akan dengar dan iman timbul, pengharapan kami muncul dan kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sampaikan sesuatu ya Roh Kudus bagi masing-masing kami, karena kami percaya kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-9, Roma pasal yang ke-9 ayat 28. Alkitab catat seperti ini, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Saya ulangi sekali lagi, sebab apa yang telah difirmankan Allah, apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, situasi kah, keadaan, tekanan hidup kah. Tidak ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita orang percaya perlu mengerti betul tentang apa yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi orang percaya yang sudah tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan, orang percaya yang sudah tidak tertarik lagi membaca Alkitab, saudara, hidupnya gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan. Kenapa? Karena keadaan berubah-berubah, gitu kan? Kadang ada susah, kadang ada penderitaan, tiba-tiba dapat kesenangan, tiba-tiba dapat tekanan. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita udah tahu nih, oh ini adalah firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan pasti akan digenapi. Ini pasti terjadi. Ini bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Ya, makanya dalam kebenaran firman Tuhan itu hanya kata ada ya dan amin. Gak ada mudah-mudahan, firman Tuhan pasti digenapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita berpatokan dasarnya adalah firman. Apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, kita percaya itu pasti digenapi. Nah, orang percaya tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh masalah, oleh pergumulan, oleh perkataan orang ketika dia tahu firman Allah. Haleluya. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ketahuilah bahwa setiap renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengarkan itu pasti akan digenapi, karena itu janji Tuhan. Apa yang keluar, coba lihat Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, lihat, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, yaitu firman, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Gak ada mudah-mudahan di sana. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar itu pasti digenapi. Firman Tuhan mengingatkan kita gak pernah berjalan sendiri, itu yang akan digenapi. Firman Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang akan digenapi. Damai sejahtera ku limpahkan kepadamu, ku berikan kepadamu, itu yang akan digenapi. Jadi setiap perkataan firman yang kita dengar, ayo tanamkan itu, hidupi itu, karena itu yang pasti akan digenapi.
Makanya Yesus jelas bilang dalam Matius 5 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum apa saudara? Semuanya terjadi. Wow. Saya ajak yuk setiap kita umat Tuhan yang hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama tanamkan dalam hidup kita. Engkau baca Alkitab, engkau renungkan firman Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau diperhadapkan kepada kenyataan dan dibenturkan dengan firman Tuhan kita baca, akulah Tuhan penyembuhmu. Tapi dalam keadaan keseharian kita lihat, aduh kok saya belum sembuh-sembuh. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kita kembali ke firman, gitu loh saudara. Dalam keadaan kita lihat ke situasi yang terjadi, kita lihat kok kayaknya semua orang pergi meninggalkan saya, kok kayaknya semua orang nggak pedulikan saya, kok kayaknya saya berjuang sendiri. Ingat firman Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri, aku menyertai engkau sebab akulah Immanuel, Allah menyertai engkau. Itu yang kita pegang. Jadi ketika ada keadaan, ada situasi yang dibenturkan dengan firman Tuhan, kita yang memutuskan, kita fokusnya ke keadaan, kejadian, kenyataan yang kita lihat, atau kita pegang janji Tuhan nih. Iya kan? Itu keputusan kita. Kalau kita hanya fokus kepada keadaan, masalah, pergumulan hidup yang terjadi hari-hari ini, saudara, saya mau pastikan iman kita akan bergoncang. Kita akan gampang down, kita akan gampang terpuruk. Kenapa? Karena keadaan akan membuat kita hancur. Tapi kalau kita hidup berdasarkan apa kata janji firman Allah yang bukan mudah-mudahan tapi pasti digenapi, pasti terjadi, engkau akan kuat menghadapi apapun. Tidak akan ada yang bisa menggoncangkan saudara dan saya kalau kita hidup berlandaskan janji Allah dalam firman-Nya. Yesus bilang orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Tapi sebaliknya orang dengar firman tapi tidak melakukannya, tidak percayakan yang dia dengar, dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ada angin ribut, ada badai, ada banjir, rumah itu hancur. Kembali lagi kepada kita. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan situasi yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita tetap memegang firman Tuhan atau kita hanya fokus kepada keadaan, situasi, masalah yang terjadi di depan kita? Itu keputusan kita. Saudara pilih yang mana? Tapi saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk memilih tetap percaya sekalipun engkau belum melihat. Karena kita orang percaya hidup bukan karena melihat, kita orang percaya hidup karena percaya akan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami percaya tidak ada yang lalu dari setiap benih firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan firman-Mu hari ini, bahwa setiap firman Allah akan dilakukan di atas muka bumi sempurna dan segera. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami hadapi hari-hari ini membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi kami hidup tetap berpegang kepada janji Allah. Karena janji-Mu ya dan amin, dan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang mengalami kekhawatiran, Allah jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Ingatkan akan janji Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Selalu hanya ada kepastian, bukan mudah-mudahan, di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita.